Kita belajar kita doa kita kebudayaan kita masing-masing berdoa mulai. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena pagi ini kita bisa berkumpul lagi di sini dalam rangka diseminasi pembelajaran sosial dan emosional. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir menghadiri acara saya ini. Ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak, merupakan aksi nyata yang harus kami lakukan. Cuma kebetulan yang ini tidak. Kalau kemarin memang diminta minimal 60 menit, maksimal 120 menit, tapi yang ini tidak dibatasi oleh waktu. Artinya yang penting ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu ya. Ini juga ada kaitannya dalam rangka persiapan kita memasuki IKN, ya, implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Nanti apa yang saya sampaikan ini mungkin dapat menjadi referensi Bapak Ibu sekalian. Ada dua hal yang akan didiseminasikan hari ini. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi, dan yang kemudian ada pembelajaran sosial dan emosional. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini akan saya paparkan nanti di sini. Kita tidak perlu terlalu panjang lebar ya Bapak Ibu, langsung saja kita mulai, berhubung juga kita di bulan Ramadan, jam kerja kita dipersingkat, jadi tidak perlu terlalu lama. Nah ini, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu bukan sebuah strategi, bukan juga sebuah model pembelajaran ya, bukan juga metode pembelajaran, tetapi pembelajaran berdiferensiasi ini berakar pada pemenuhan kebutuhan murid, bagaimana guru merespon kebutuhan murid. Kalau menurut pengertian di sini adalah oleh Tomlinson mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu murid. Dalam kelas mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya konsisten untuk merespon kebutuhan belajar. Ya, ini yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti bagaimana contohnya akan saya jelaskan ya. Tetapi kita lihat dulu secara konsep. Di sini dijelaskan lagi bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan tersebut adalah yang terkait dengan kurikulum ya, kemudian bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar, kemudian juga manajemen kelas efektif dan penilaian berkelanjutan. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3 aspek kesiapan belajar yang menjadi dasar
dasar praktek diferensiasi. Pertama, kesiapan belajar murid, kemudian ada minat belajar murid, ada profil belajar murid. Sekarang satu persatu dulu. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid ini dapat kita lihat dari ada murid yang cepat, ada murid yang lambat, dalam pemahaman ada murid yang sedang. Ya, kalau kita bagi kategori tiga, jadi ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Kemudian juga ada yang masih harus konkret, belum mampu pemahaman secara abstrak. Misalnya di dalam pelajaran matematika belum mampu berpikir secara konkret, abstrak ya. Jadi dia harus ada peraganya dulu. Kemudian cara siswa merespon, ada yang responnya sangat lambat, ada yang responnya cepat. Sehingga kita perlu mengetahui kesiapan belajar murid. Siswa kita misalnya ada 20 orang di dalam kelas, tentu mempunyai kesiapan belajar yang berbeda. Bagaimana kita mengetahui kesiapan belajar murid ini? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, di awal semester sekarang ada yang namanya tes diagnostik. Itu dilakukan setiap awal semester. Jadi kita melakukan pemetaan kemampuan siswa. Siswa ini letaknya di mana? Selain dari tes diagnostik, bisa juga kita melihat dari nilai raportnya yang terdahulu atau dari hasil pengamatan kita. Ketika kita mengajar, kita tahu nih, anak yang pemahamannya cepat ini, yang pemahamannya lambat ini, yang mampu berpikir secara konkret ya, abstrak, yang sudah mampu berpikir secara abstrak hal ini. Kita bisa mengamati. Jadi kesiapan belajar itu dapat kita lakukan dengan beberapa tahap ya, atau beberapa macam cara. Bisa secara asesmen ya, ada asesmen sumatif, ada asesmen diagnostik, ada juga dengan observasi. Kita bisa melakukan itu. Jadi sebelum kita merancang sebuah pembelajaran, kita lihat dulu kesiapan belajar. Kemudian kita melihat minat. Minat ini kan, oh ini minatnya olahraga, oh ini minatnya musik, oh ini minatnya seni, oh ini minatnya di bidang sains. Jadi kita melihat lagi pemetaan minat belajar. Kemudian profil belajar murid. Profil belajar murid ini termasuk dari latar belakang lingkungannya dia, tingkat ekonominya, tingkat pendidikan orang tuanya dan sebagainya. Termasuk di situ gaya belajar siswa. Apakah dia gaya belajar yang lebih dominan visual, atau dia gaya belajarnya dominan dengan mendengarkan, atau dengan gerak, kinestetik kalau salah gerak ya, atau paduan dari ketiganya. Nah, jadi 3 hal ini yang perlu kita perhatikan, yang harus kita analisis dulu, kita amati, kita ambil datanya, lalu kita analisis, baru kita bisa menentukan diferensiasi pembelajaran seperti apa yang kita butuhkan. Jadi yang namanya diferensiasi tapi ini berbeda-beda ya. Jadi misalnya dalam satu kelas ada 20 orang, mungkin saja ini ada 5 kebutuhan di dalam kelas itu, karena kebutuhan setiap anak itu kan berbeda. Kita sendiri sudah sangat tahu, sudah sangat paham ya, ada anak yang pendiam, ada anak yang periang, ada yang tidak bisa diam di dalam belajar. Itu karena mereka memang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maka tugas kita adalah mengumpulkan data, kemudian menganalisis, lalu membuat diferensiasi pembelajaran seperti apa yang akan kita laksanakan. Nah, di dalam diferensiasi ini juga ada 3 pemetaan. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten misalnya, ketika kita mengajar, konten yang kita bawakan ini berdiferensiasi karena ada anak yang senang nonton video, ada yang senang membaca, ada yang senang mendengarkan. Jadi kita sesuaikan, kita buat sebuah konten
yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Kalau dia visual ya berarti kita harus memberikan gambar. Kalau dia kinestetik berarti konten yang kita berikan bagaimana supaya mereka bisa bergerak, atau yang lebih kepada istilahnya yang mendengarkan, lebih senang mendengarkan, berarti kita berikan konten audio. Dalam teorinya seperti itu ya. Kemudian diferensiasi prosesnya. Diferensiasi proses ini nanti kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Apakah anak ini pemahamannya cepat atau pemahamannya lambat, atau dia sudah mampu memiliki pemahaman yang abstrak, yang konkret dan sebagainya. Maka di dalam diferensiasi proses ini bisa kita lakukan misalnya dengan membagi kelompok, mengelompokkan anak-anak yang analisisnya misalnya lebih cepat, mengelompokkan kelompok anak-anak yang sedang, mengelompokkan anak-anak yang kurang. Lalu yang kita anggap kurang ini kita berikan bantuan lebih banyak, sedangkan anak yang lebih mampu kita anggap dia mampu mandiri. Jadi misalnya seperti itu, atau dibentuk dibentuk dalam bentuk lain juga boleh. Misalnya yang kita anggap kurang kita berikan pengayaan atau tugas-tugas tambahan yang kita komunikasikan juga dengan orang tuanya atau dengan wali kelasnya juga boleh. Yang jelas di diferensiasi proses ini semua anak mendapatkan haknya sesuai kebutuhannya, tetapi berbeda-beda setiap anak ya. Kemudian produk ya, atau produk ini hasilnya tidak harus sama. Misalnya PKN, saya memberikan tugas, hasilnya boleh bentuk tulisan, boleh bentuk video, boleh bentuk audio atau rekaman. Jadi hasil dari tugas yang kita berikan itu tidak hanya satu macam, tetapi boleh berdiferensiasi, boleh bermacam-macam, tetap asalkan rubriknya ya telah disepakati. Rubrik itu semacam acuan untuk penilaian, itu sudah disepakati secara bersama-sama. Artinya siswanya sudah diberitahu, kalau misalnya bentuk gambar rubriknya ini, kalau misalnya bentuk video rubriknya ini. Jadi tidak lagi kita monoton, hasil dari produk itu harus sama. Jadi ini yang dimaksud dengan diferensiasi. Ada diferensiasi proses, diferensiasi konten, ada diferensiasi produk. Nah ini melekat di dalam RPP kita ya, rencana pengajaran kita. Nah ini tadi yang saya jelaskan, kesiapan belajar, ada minat ya, kemudian ada profil belajar. Ini sudah saya diferensiasi konten. Nah itu konten itu apa-apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat atau profil murid yang berbeda. Jadi tergantung dengan tergantung dengan kesiapan si murid, tergantung dengan minat, tergantung dengan profil belajar. Jadi untuk mendiferensiasikan konten itu kita melihat kepada tiga hal tadi. Sama dengan diferensiasi proses ya. Yang dimaksud dengan diferensiasi proses ini mengacu bagaimana murid akan memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Saat kita telah memecahkan kebutuhan belajar murid, yang kemudian harus kita pikirkan bagaimana kebutuhan tersebut bisa dipenuhi. Caranya apa, proses seperti apa yang disiapkan agar kita memenuhi setiap murid. Apakah murid-murid akan bekerja mandiri atau dalam kelompok, perlu kita pikirkan sebanyak jumlah bantuan yang akan kita berikan kepada murid. Jadi kurang lebih intinya itu ya, yang namanya diferensiasi artinya berbeda-beda. Jadi kalau ada 20 orang berarti ada 20 kebutuhan. Nah di dalam setiap pembelajaran
kita minimal mengambil satu diferensiasi, ya boleh diferensiasi konten ataupun diferensiasi proses atau diferensiasi produk. Nah, kalau Bapak Ibu nanti membuka di PMM ya, platform Merdeka Belajar, ada salah satu materi nanti diferensiasi pembelajaran ini ya, nanti itu juga akan diminta aksi nyatanya ya untuk diferensiasi pembelajaran. Ya, ini mungkin di kita ya sekarang saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan, terutama biasanya di diferensiasi proses. Karena misalnya anak yang dengan kemampuan kurang gitu ya, bisa dikatakan kurang, biasanya Bapak Ibu pasti sudah memberikan bantuan lebih ya, artinya memberikan penjelasan lebih kepada anak tersebut. Itu sudah masuk kepada diferensiasi proses. Sekarang yang mungkin perlu kita kembangkan lagi adalah diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Dia masuk kepada pembelajaran sosial dan emosional. Nah, ini latar belakangnya ya. Dalam penelitian tentang pembelajaran sosial dan emosional, guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik lebih efektif dan cenderung lebih tangguh dan merasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan murid. Adanya keterkaitan antara kecakapan sosial emosional yang kita ukur ketika TK dan hasil ketika dewasa dibandingkan di bidang pendidikan, pekerjaan, aktivitas kriminal, kesehatan dan mental. Jadi sekarang itu ada yang namanya kompetensi KSE ya, kompetensi sosial emosional. Jadi kompetensi sosial emosional ini bukan hanya guru tetapi murid juga ya akan di dalam pembelajaran kita akan lebih ditebalkan lagi, walaupun secara tidak sadar kita mengajar itu sudah sebenarnya melaksanakan kompetensi sosial emosional ini ya. Nah, ini pembelajaran sosial emosional ada peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, nanti di belakang ada yang potensinya apa saja. Lingkungan belajar yang sportif, kemudian peningkatan sikap pada diri, respect, toleran terhadap orang lain, dan lingkungan sekolah. Jadi manfaatnya apa? Ya, meningkatkan perilaku positif, pengurangan perilaku negatif, peningkatan stres, dan peningkatan performa akademik siswa. Nah, ini ada istilah well-being, benar ya Ibu Riri, bacanya well-being ya. Menurut kamus Oxford English Dictionary, well-being dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain dan membuat keputusan, mengatur tingkah lakunya sendiri dan dapat memenuhi kebutuhan dirinya, menciptakan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup dan membuat mereka lebih bermakna serta mengeksploitasi dan mengembangkan diri. Ini ada menurut ahli menyatakan bahwa well-being itu adalah murid yang optimal dalam keadaan emosional yang berkelanjutan atau relatif stabil yang ditandai dengan sikap dan suasana hati yang secara umum positif, relasi yang positif dengan sesama murid dan guru, realisasi optimalisasi diri dan tingkat kepuasan diri tinggi berkaitan dengan pengalaman belajar di sekolah. Nah, pembelajaran sosial dan emosional ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif ya oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh pengetahuan dan keterampilan sikap positif mengenai aspek sosial emosional. Apa saja sih sebenarnya ini ya yang menjadi kompetensinya? Yang menjadi kompetensinya itu adalah pertama kesadaran diri, kemudian ada manajemen diri, ada kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan keterampilan yang bertanggung jawab. Ini dikembangkan bukan hanya kepada siswa tetapi kepada
diri kita sendiri. Kita sebagai guru ya. Yang pertama itu ada kesadaran diri. Jadi ada 5 kompetensi ya dalam sosial emosional ini. Yang pertama, kemampuan kita. Ya, di sini ada kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi dan nilai-nilai diri kita sendiri dan bagaimana pengaruhnya terhadap diri kita dan berbagai situasi dalam kehidupan yang kompleks. Jadi yang pertama, kita benar-benar harus bisa menyadari diri kita, apalagi kita sebagai seorang guru sebelum ini kita masukkan di dalam pembelajaran kita. Kemudian manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran dan perilaku secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan atau aspirasi. Kemudian kesadaran sosial ya, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan berempati kepada orang lain. Kemudian ada keterampilan berelasi, kemudian ada keterampilan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, saya ingin ke sini. Ada istilah. Nah, untuk mencapai 5 kompetensi tadi, kita harus namanya mindfulness. Di sini kuncinya yang penting adalah mindfulness ini. Mindfulness ini adalah kesadaran penuh. Mindfulness ini ada 3. Yang pertama, kesadaran penuh apa yang kita rasakan, kemudian apa yang kita dengarkan dan apa yang kita lihat. Ketika kita mau masuk mengajar ataupun dimanapun ya, sebelum kita melatih siswa, diri kita sendiri harus mampu dulu mindfulness. Karena saya sendiri sering merasakan tidak fokus, tidak seperti misalnya sekarang saya sedang berbicara di sini, tapi mungkin saja pikiran saya sedang sana di rumah ya, atau kita sedang mikir tagihan kita di bank sana. Nah, itu artinya kita tidak bisa hadir sepenuhnya. Makanya kita perlu mindfulness, menyadari bahwa kita itu sekarang di sini. Kita di sini loh. Bapak Ibu sekarang sedang duduk, sedang mendengarkan saya bicara. Ini yang dimaksud dengan mindfulness. Nah, ketika kita tidak bisa berfokus itu, maka ada istilah stop. Ya, stop. Itu dalam bahasa Inggris. Saya takut pembacaannya karena ada guru bahasa Inggrisnya, nanti kalau salah dikoreksi. Kita langsung saja di ininya. Berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran dan lingkungan. Selesai dan lanjutkan. Ya. Praktek ini bisa kita lakukan dimanapun ya. Kalau kita memang merasa perlu untuk mindfulness, maka silakan kita mindfulness dulu. Gampang ya, bisa ambil sikap. Ya, mungkin kita praktek sedikit walaupun tidak ada di musik atau apa, silakan Bapak Ibu ambil sikap aja, duduk yang santai, yang rileks aja. Coba yang rileks. Tarik napas dalam. Tarik, hembuskan. Ya. Tarik, hembuskan. Ya, setidaknya itu mengurangi apa yang ada di dalam dada kita ya. Pokoknya kita harus hadir seutuhnya. Jangan sampai, karena yang salah satu yang menghalangi kita dalam manajemen diri, kesadaran diri adalah kita tidak mampu hadir secara utuh ya. Nah ini kan ada beberapa itu caranya, banyak cara yang bisa kita lakukan dengan mindfulness ini. Mungkin yoga, mungkin dengan mendengarkan musik, dengan melukis, dengan menyanyi, atau bahkan kita mindfulness dengan tidur saja ya. Ketika kita lelah, silakan tidur. Itu cara kita dalam mindfulness. Nah, 5 kompetensi ini tadi itu dapat kita ajarkan secara terintegrasi dengan siswa, dengan RPP kita ya. Bisa secara integrasi maupun secara terpisah. Kalau terpisah itu ada RPP-nya tersendiri. Kalau kita masih K13 memang kita masih belum bisa menerapkan itu, karena kalau untuk IKM nanti ada pembelajaran
khusus yang kita lakukan untuk kompetensi sosial emosional ini pada siswa, misalnya 40 menit 1 jam. Dari sekian jam kita mengajar, karena jam mengajarnya panjang, dalam 1 tahun bisa kita sisipkan mungkin 1 atau 2 kali pembelajaran yang melatih sosial emosional anak ini. Tetapi sekarang itu sebenarnya sudah nempel ya, di pembelajaran kita itu sudah nempel, di situ sudah terintegrasi yang namanya kompetensi sosial emosional ini. Misalnya apa? Misalnya berdoa. Berdoa itu melatih kesadaran diri anak-anak. Ya, bisa kita sampaikan, marilah kita berdoa ya dengan khusyuk untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bla 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 ya. Atau kalau memang dia tidak fokus, kita bisa ajak untuk mindfulness dulu. Silakan gitu ya, tenang, ambil sikap, tarik nafas ya dalam-dalam. Atau kalau kita punya musik, bisa kita putarkan alunan musik yang lembut, musik klasik gitu ya, kita putarkan itu, kemudian direlaksasi dulu ya, dirilis dulu apa-apa yang menjadi beban. Setelah itu baru kita lanjutkan pelajaran. Itu kalau kita mindfulness secara merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi kalau misalnya mindfulness mendengarkan suara, matanya tidak perlu dipejamkan, kita fokus, kita dengarkan suara yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya kita tidak fokus ya, kita ingin fokus, misalnya sekarang tidak fokus, coba Bapak Ibu fokus kepada suara saya ya. Itu latihan mindfulness untuk mendengarkan, fokus kepada suara yang sedang terdengar. Tetapi kalau Bapak Ibu mau hadir sepenuhnya fokus kepada yang kita lihat, misalnya bisa fokus kepada satu benda yang ada di ruangan ini, misalnya ke layar atau ke depan, ke buku, fokus saja sampai kita menyadari bahwa kita itu di sini loh, bukan di masa lalu atau bukan di sana, kita bukan sedang di pasar, bukan sedang di rumah, tapi jiwa raga kita tuh ada di sini. Ini selain untuk kita masukkan di dalam pembelajaran kita, bisa kita terapkan mindfulness-nya secara utuh, misalnya setelah persepsi, setelah istilahnya, setelah persepsi yang sedang sekarang itu kan harus selalu ada, itu lupa saya namanya. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Biasanya namanya ibu sih, kalau kita itu selalu ada entah tebak-tebakan apa istilahnya. Ice breaking ya, lupa saya. Maka itu selalu harus ada ice breaking. Sekarang kan setiap kegiatan apapun itu ada ice breaking. Seharusnya kita di sini tuh ada ice breakingnya dulu ya. Tapi kita tidak terbiasa untuk melakukan itu. Nah, setelah ice breaking itu kita bisa praktik dulu mindfulness dengan siswa. Jadi tidak hanya siswa yang bisa fokus hadir sepenuhnya. Karena ini penting sekali ya, melatih sosial emosional. Kalau emosional itu, anak-anak itu kan emosional di dalam, bukan anak kita juga. Emosional itu di dalam, sedangkan sosial itu yang di luar. Jadi yang di dalam dulu diperbaiki, baru yang di luar. Yang sering terjadi ya, bukan hanya di anak-anak ya, kita pun selalu ya, badannya di sini, pikirannya kemana-mana. Maka kita perlu namanya mindfulness. Nah, ini bisa eksplisit ya, bisa terintegrasi yang seperti saya katakan tadi. Kemudian itu menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Iklim itu ya bisa panas, bisa dingin ya, kalau iklimnya sejuk kan enak. Kalau budaya itu hasil dari kebiasaan yang diulang-ulang. Nah, kemudian ada penguatan KSE pendidik dan tenaga pendidikan. Seperti sekarang saya menyampaikan tentang KSE kepada Bapak Ibu, itu artinya penguatan KSE pendidik dan tenaga pendidikan ya. Selanjutnya kita akan bahas tiap indikator secara eksplisit. Nah, ini bisa dari co-kurikuler, ekstrakurikuler ya, kita laksanakan di sini. Kemudian ada yang terintegrasi dengan praktek
pengajaran seperti yang saya jelaskan tadi sudah di dalam kelas. Kemudian ada penciptaan iklim dan budaya, salah satunya mengubah lingkungan. Iklim kelas dan sekolah adalah melalui praktik guru dan gaya interaksi mereka dengan murid atau mengubah peraturan yang diharapkan. Nah, saya rasa itu saja ya, karena memang yang penting saya sampaikan diferensiasi tadi. Kalau diferensiasi tadi itu kita mengajar melihat kebutuhan anak. Kebutuhan anak dilihat dari apa tadi? Dari asesmen ya, dari asesmen diagnostiknya atau hasil tes sumatifnya atau tes formatifnya atau dari pengamatan kita yang kemudian kita ambil, lalu kita analisis, lalu kita lihat kebutuhan anak di kelas 7A ini begini, di 7B ini begini. Lalu itu sebagai dasar kita membuat kontennya, konten pengajarannya apa. Kemudian sebagai dasar kita membuat prosesnya, kemudian ada dasar kita membuat produknya. Tidak ketiga-tiganya harus dimasukkan. Kalau mau ketiga-tiganya boleh, tetapi dalam setiap pembelajaran minimal satu. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan itu minimal di dalam proses. Ya, itu untuk diferensiasi proses. Kalau untuk ASE ya 5 itu tadi 5 kompetensi tadi yang bisa kita terapkan. Keterampilan berrelasi seperti apa? Ini saja dengan diskusi, dia berdialog dengan temannya, itu sudah masuk ke dalam keterampilan berrelasi. Hanya saja di dalam perangkat pembelajaran itu perlu kita munculkan dan di dalam prakteknya perlu kita tekankan lagi. Bahwa ini melatih kemampuan berrelasi, ini kemampuan bersosial, ini memanajemen diri. Itulah kita sebagai guru dituntut, walaupun kita sendiri kadang-kadang sulit untuk memanajemen diri kita. Saya rasa cukup sekian. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang didiskusikan atau yang ingin ditanyakan terlebih dahulu berkenaan tentang ini. Begini ya Bapak Ibu, tugas kita semakin lama semakin banyak. Seperti diferensiasi ini, bayangkan kalau 30 anak ada 30 kebutuhan gitu, dan kita guru ini dituntut harus memenuhi semua kebutuhan itu semaksimal yang kita bisa. Nggak gampang membuat diferensiasi konten itu, karena saya sudah beberapa kali praktek ya, tetapi praktek ini memang untuk kebutuhan tugas. Jadi gampang ya membuat itu. Kalau diferensiasi konten, kalau diferensiasi produk, ya kita kembalikan siswa, tetapi juga siswa kita belum terbiasa seperti itu. Diferensiasi produk ya harus bimbingan yang ekstra juga ya dengan anak-anak. Diferensiasi proses juga kemarin pengalaman saya melaksanakan di kelas 9A kemarin ya. Saya melakukan berdasarkan hasil pengamatan, ternyata hasilnya apa yang saya pikirkan itu tidak sesuai dengan faktanya. Ternyata saya salah mengelompokkan anak-anak. Anak-anak yang saya pikir kebutuhannya lebih gitu, saya kelompokkan. Ternyata justru mereka yang mempunyai pemahaman yang bagus. Ya, salah kemarin itu tertukar gitu, saya mengelompokkan anak-anak. Jadi memang perlu ekstra dan kerja keras kita melakukan analisis ini kepada anak. Dan analisis untuk diferensiasi sosial ini, diferensiasi pembelajaran ini setiap kali kita masuk itu mungkin karena apa ya, pemahaman anak-anak itu kan beda-beda. Kalau di saya misalnya mungkin dia di mata pelajaran yang konsep hukum agak susah, tapi mungkin di dalam materi yang normal mungkin dia lebih nyaman gitu. Jadi kita membuat proses pembelajarannya itu pun setiap kali kita masuk pembelajaran itu ya berbeda-beda ya, tidak sama. Jadi saya pikir luar biasa tugas kita ini, semakin lama ya semakin banyak, semakin berat, semakin bervariasi, dan ini sangat-sangat memakan waktu, memakan pemikiran kita gitu. Ada lagi, bertambah lagi dengan kompetensi sosial emosional yang walaupun sebenarnya dari dulu ini sudah ada, hanya mungkin lebih ditebalkan lagi, dikencangkan lagi dalam rangka membentuk karakter anak-anak yang diharapkan mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Ya silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang didiskusikan.
berkenaan dengan materi kita ini. Iya, produktif. Atau penyuluhan mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Pak. Cukup. Ya, boleh. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya mau bertanya untuk kelas yang berdiferensiasi tadi. Sebelum kita menentukan siswa ini masuk ke kelompok yang perlu bimbingan atau siswa yang tidak perlu bimbingan, kan kita biasanya melakukan analisis, ya. Dari yang saya dengar bisa menggunakan analisis diagnostik. Lalu setelah kita selesai melakukan analisis diagnostik tentang kognitif atau kemampuan awalnya itu, misalnya kita sudah mendapatkan ada beberapa siswa yang nilainya kalau berdasarkan nilai itu di bawah yang kita harapkan, di bawah KKM misalnya. Apakah itu langsung kita golongkan ke siswa yang berdiferensi kelompok yang dengan membutuhkan bimbingan khusus, atau kita harus melakukan beberapa kali media lagi untuk memastikan? Terima kasih. Ya, baik Ibu Rini. Sebelum kita memasukkan anak, mengkelompokkan anak atau mengklasifikasikan anak, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita apa. Tujuannya apa nih? Nah, setelah kita melihat tujuan pembelajarannya, kalau misalnya pembelajarannya Ibu Rini misalnya apa ya, untuk speaking misalnya bicara, ya berarti yang dianalisis itu kemampuan bicaranya. Ya, lihat kemampuan ini kelompoknya gimana. Bisa aja speakingnya kurang, tapi listeningnya misalnya bagus, kan bisa seperti itu. Jadi kita lihat dulu tujuan pembelajarannya apa. Kalau untuk analisis itu apa namanya, tes diagnostik di awal itu mungkin untuk kognitifnya, misalnya di bagian apanya. Kalau memang itu dianggap ini tidak sesuai, kurang, boleh lagi dilihat dari hasil ulangan harian atau dari pengamatan kita juga boleh, ya. Jadi lihat dulu tujuan kita apa nih yang mau dicapai, ya, tujuannya apa dulu yang mau dicapai, tujuan pembelajaran maksudnya. Jadi lihat tujuan pembelajarannya bagaimana. Setelah kita tahu tujuan pembelajarannya apa, baru kita tentukan diferensiasi apa yang mau kita gunakan dan prosesnya seperti apa, ya. Jadi fleksibel aja, tidak harus yang misalnya ini harus seperti ini, tidak, ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan, analisis mana yang mau kita pakai, dan kita lihat, karena kan di kelas ini yang namanya kita berhadapan dengan orang, ya, berhadapan dengan manusia, ini kan tidak bisa kaku, ya, tidak bisa kaku. Jadi kita fleksibel aja lah. Kalau analisis tes diagnostik itu salah satu bagian daripada tes, tapi tes-tes yang lain banyak, bahkan dari pengamatan pun bisa kita ambil, ya, gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita sudahi. Kalau tidak ada, ini jam berapa? Jam 11. Ya. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang berkenan hadir. Mohon maaf hari ini tidak ada konsumsi, ya, kita tidak ada konsumsi, ya. Lain waktu kita konsumsinya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.